Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa YHBS TV dimanapun antum berada, terutama kepada anak-anak soleh dan solehah dalam kajian fasih kita ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang tentu saja konsekuensinya kita harus terus memperbaharui rasa syukur kita pada Allah. Kemudian salat dan salam serta keberkahan semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang berpegang teguh di atas jalan yang mulia ini sampai hari kiamat. Mari sama-sama kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa terus mengamalkan dan berpegang teguh di atas jalan yang mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Kaum muslimin dan muslimat azanillah wa iyyakum, terutama anak-anak soleh, calon generasi penerus ya, agama Islam dan juga nusa serta bangsa kita yang kita cintai ini. Anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah kita kembali lagi bisa mengadakan kajian secara online yang berkenaan dengan masalah ibadah salat, terkhusus ya ibadah yang berkenaan dengan masalah waktu salat. Jadi waktu salat yang berkaitan dengan masalah waktunya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang berkenaan dengan waktu salat. Yang pertama kita akan langsung bahas, yaitu adalah al-waqtu awkadu faraidhis shalah. Jadi waktu merupakan kewajiban salat yang paling ditekankan. Jadi kewajiban salat yang lain ya itu juga ditekankan, namun tidak kalah ditekankannya dibandingkan waktu jamaah sekalian. Jadi di antara kewajiban begitu banyak dalam salat, namun waktu yang paling ditekankan dan paling dikuatkan. Maka melaksanakan salat di dalam waktunya itu adalah hukumnya wajib. Baik kita melakukannya di awal, di tengah atau di akhir waktu, maka itulah yang dikatakan salat tepat waktu. Dan waktu merupakan kewajiban yang paling dikuatkan dan ditekankan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Jadi sesungguhnya salat merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, karena Allah sendiri yang sudah menentukan waktunya melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh kita menunda salat sampai habis waktunya. Ya, melakukan salat sebelum datang waktunya juga tidak boleh dan hukumnya tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama. Kemudian melakukan waktu salat sampai habis waktunya juga tidak boleh, walaupun karena adanya janabat, walaupun adanya hadas, walaupun adanya najis di pakaian, atau tidak memiliki baju untuk menutupi auratnya, dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Maka hendaknya dia tetap menjaga waktu salat, dia tetap salat dalam keadaan semampu dia. Dia tidak bisa menghilangkan najisnya, tidak bisa menghilangkan hadasnya janabat, hadas besar janabat, hadas kecil, tidak bisa menghilangkan najis misalnya, dan juga tidak bisa menutup aurat, dan waktu salat terus berjalan. Dicari untuk bisa menetapi kewajiban-kewajiban tadi tidak bisa, ya sudah, dalam keadaan demikian dia salat sesuai dengan kondisinya di waktu tersebut. Jangan sampai keluar habis waktu ya gara-gara beralasan saya belum mandi janabat, lagi nyari, saya belum belum berwudu, lagi nyari air wudu, saya belum menutup aurat, lagi mencari pakaian. Tidak ada demikian. Jadi lakukan salat sesuai dengan kondisi yang memang dikuasai saat itu atau yang mampu saat itu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji pada orang yang menjaga waktu salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina hum 'ala salatihim daimun. Kalau dalam surat Al-Ma'arij ayat 23. Kemudian dalam ayat yang lain yaitu surat Al-Ma'arij juga, walladzina hum
'ala salatihim yuhafizun. Kalau ada surat Al-Ma'arij yang pertama tadi, orang-orang yang mereka merutinkan salat. Kemudian yang ayat yang kedua, orang-orang yang menjaga salatnya. Kemudian Ibnu Mas'ud menafsirkan dua ayat yang mulia ini, dzalika 'ala mawaqitiha. Jadi maksud dari menjaga salat atau rutin melaksanakan salat adalah sesuai dengan waktunya masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita melakukan salat sesuai dengan waktunya masing-masing, maka inilah yang akan mendapatkan pujian. Kemudian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan salat tepat waktu merupakan afdhalul a'mal. Yaitu amalan yang paling utama, paling baik dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali ahabbu ilallah?" Manakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Kalau dalam riwayat yang lain, ayyul amali afdal, manakah amalan yang paling baik? Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu ala waqtiha." Salat yang tepat waktu. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Tsumma ayyu?" Kemudian mana lagi? Kemudian Nabi bersabda, "Birrul walidain." Berbakti pada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyu?" Kemudian mana lagi? Kemudian Nabi bersabda, "Al-jihadu fi sabilillah." Ya, berjihad fi sabilillah. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi pernah bersabda, "Khairul a'mali," ya, khairul a'mal atau afdalul a'mali sholatu fi awali waqtiha. Jadi amalan yang paling utama adalah salat di awal waktu. Kemudian karena pentingnya waktu juga, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan kita dari mengikuti penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin, ya, yang ternyata senangnya menunda salat dari waktu yang mukhtar. Memang salatnya mereka itu nggak sampai habis waktu, tapi ternyata menunda-nunda salat di awal waktu sehingga melakukannya di akhir waktu, dan itu menjadi kebiasaan. Nabi pernah pernah memperingatkan kita dari seperti itu. Nabi pernah bersabda jamaah sekalian kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Kaifa anta idza kanat 'alaika umara'u yumituna shalah aw yuakhiruna shalata 'an waqtiha?" Wahai Abu Dzar, bagaimana sikap kamu apabila kamu dipimpin oleh penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang mematikan salat atau menunda salat dari waktu yang mukhtar? Maksudnya tidak melakukan salat di awal-awal waktu, senangnya nunda-nunda terus ya karena urusan dunia, kemudian dia baru melaksanakan salat. Kemudian Abu Dzar menjawab, "Fama ta'murini?" Kalau memang begitu, apa yang kau perintahkan padaku wahai Nabi? Jadi Abu Dzar ditanya, jawabannya juga berisi pertanyaan. Ditanya malah nanya gitu ya. Kemudian Nabi bersabda, "Shallis salata li waqtiha." Kalau memang begitu kondisinya, maka lakukanlah salat di waktunya. Ya, di waktu yang mukhtar maksudnya. Fa in adraktaha ma'ahum fashalli fa innaha laka nafilah. Kalau kamu menjumpai salat lagi bersama mereka, maka lakukanlah salat lagi. Contohnya habis salat zuhur, salat lagi nanti di akhir zuhur. Karena imam-imam tersebut adalah imam-imam yang diktator jahat. Kalau nggak ada orang yang mau bermakmum dengan dia, dia akan marah. Nah, khawatir keburukannya imam itu menimpa rakyat, ya sudah ikut salat lagi di belakang dia, berarti ikut dua kali salat zuhur. Kemudian fa innaha laka nafilah, maka sesungguhnya salat yang kedua itu hukumnya nafilah bagi kamu, itu salat sunnah. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, bukan Nabi, itu sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menjelaskan bahwa menunda salat dari waktu yang mukhtar. Kalau disebut waktu mukhtar berarti waktu yang awal, jemaah sekalian ya. Jadi menunda salat dari waktu yang mukhtar merupakan perbuatan yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sama dengan menyia-nyiakan salat. Ya. Dari Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, beliau bercerita, ya, saya pernah masuk ke rumahnya Anas bin Malik di Damaskus dalam keadaan Anas sedang nangis. Ya, sahabat Nabi ini nangis. Kemudian kata Muhammad bin Syihab Az-Zuhri berkata, "Mayubekik, apa yang membuat kamu menangis?" Kemudian Anas berkata, "La a'rifu syai'an mimma adraktu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hadhihi salata
wa hadhihi sholatu qad dhuyyi'at. Saya tidaklah mengenal sesuatu dari apa yang telah saya jumpai di zaman Nabi melainkan salat ini. Ya, dan salat ini sekarang telah disia-siakan. Ya, ternyata di zaman sahabat ya Mas kalian, orang sudah banyak menyanyiakan waktu salat. Dan itu sangat menyedihkan. Kemaksiatan itu membuat sedih para ulama. Namun kalau orang awam mungkin biasa saja, tapi kalau ulama tidak boleh, dia tidak bersedih. Kalau dia tidak meneteskan air mata, paling tidak dia prihatin ya terhadap kondisi umat yang benar-benar degradasi ya, yang mengalami dekadensi, penurunan di dalam mengamalkan ajaran Islam yang mulia ini. Jadi di zaman sahabat saja orang sudah mulai menyia-nyiakan sholat. Lalu bagaimana dengan zaman kita jemaah sekalian? Makanya sholatnya adalah perkara yang penting, layak bagi kita kalau sudah mengetahui demikian untuk menjaga waktu sholat. Karena menjaga waktu sholat ada memiliki qimah sendiri. Ya, qimah tersendiri. Qimah itu maknanya ada nilai tersendiri. Dan hendaknya syukur-syukur kita bisa melaksanakan tidak hanya tepat waktu, tapi di awal waktu. Ya, kecuali kalau sholat isya, kalau memang tidak ada. Kecuali kalau sholat isya apabila tidak ada kondisi yang berat gitu ya. Dan menyegerakan waktu sholat, kecuali sholat isya, itu adalah dalam rangka melaksanakan keumuman dari firman Allah, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Dan juga Allah berfirman, ya, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera menuju kebaikan. Ya, ini adalah ulaika, maksudnya adalah mereka ini para nabi. Orang-orang yang mempercepat atau bersegera menuju kebaikan. Berarti kalau kita menyegerakan kebaikan termasuk sholat, berarti kita telah mengamalkan akhlak kenabian. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya poin pertama tadi ya as-shalatu awqadu furudhis shalah atau faraidhis shalah. Salat adalah kewajiban salat yang waktu adalah kewajiban salat yang paling ditekankan dan juga dikuatkan. Kemudian yang kedua, bima tudrakus shalatu fil waqt. Dengan apakah salat dikatakan dijumpai masih dalam waktunya? Jadi jamaah sekalian, terkadang seseorang mengalami uzur sehingga dia melakukan salat sampai akhir banget gitu ya. Sampai akhir banget. Baru dia melakukan sebagian salat, ternyata waktu salat sudah habis. Ya, ternyata waktu salat sudah habis. Baru melakukan sebagian ya amalan salat, waktu salat sudah habis. Nah, terus pertanyaannya, ya apakah dia dikatakan masih menjumpai waktu salat? Ya, sebagian salat masih dalam waktunya. Kemudian bagian yang lain sudah di luar waktu. Apakah saat itu dia sudah atau masih dikatakan masih salat tepat waktu? Kemudian pertanyaannya, kalau dikatakan tepat waktu, kapankah minimal? Ya, dia dikatakan menjumpai salat di dalam waktunya. Jadi dengan apakah minimal atau paling lama gitu, paling telat ya menjumpai waktu salat. Nah, tentang hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pendapat yang kita pilih dalam kajian ini adalah seseorang dikatakan menjumpai rakaat sempurna di dalam waktunya apabila jamaah sekalian menjumpai satu rakaat sempurna di dalam waktunya, kemudian rakaat yang lain sudah di luar waktu, maka orang seperti itu dikatakan tetap ya sama dengan dia melakukan salat dalam waktunya juga. Contohnya, dia melakukan salat satu rakaat salat asar sebelum terbenam matahari, sedangkan rakaat yang kedua sampai keempat dia lakukannya sudah terbenam matahari. Maka kalau sudah demikian itu dia dapat satu rakaat di dalam waktunya, dia dikatakan menjumpai waktu salat. Ya, artinya dia menjumpai salat itu tepat waktu. Ini berdasarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan minas salati faqad adrakas shalah. Barang siapa menjumpai satu rakaat salat, ya, maka dia telah menjumpai salat tersebut dalam waktunya. Artinya dia menjumpai satu rakaat kemudian waktu salat habis. Nah, maka saat itu dia dikatakan salat tetap tepat waktu. Jadi sama dengan dia menjumpai 4 rakaat di dalam waktunya. Berarti mafhumnya gimana? Mafhumnya adalah orang yang tidak menjumpai satu rakaat pun, contohnya baru takbiratul ihram, baru selesai Al-Fatihah, waktunya sudah habis.
baru membaca Al-Fatihah atau selesai Al-Fatihah dan surat, ya. Ternyata waktu sholat sudah habis, matahari sudah terbenam. Nah, dalam keadaan begitu, ya, dia tidak mendapatkan sholat tersebut dalam waktunya. Artinya dia sudah dikatakan sholat di luar waktu. Kemudian pertanyaannya, berdosakah dia? Ya dilihat ya mas sekalian, kalau dia menunda-nunda dengan sengaja, tentu saja dia berdosa. Ya baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, matahari terbenam. Baca-baca amin, Al-Fatihah gitu, takbir, kemudian baca Al-Fatihah, amin. Ya, kemudian saat itu matahari terbenam. Waktu asar habis, masuk waktu maghrib. Nah, dalam keadaan begitu, dia kalau memang demikian tidak dikatakan sholat tepat waktu. Cuman masalah dosa atau tidak dilihat, kalau dia sengaja menunda-nunda gitu sampai habis waktunya, maka dia dikatakan berdosa. Karena dia sama seperti melakukan sholat sudah di luar waktu. Walaupun cuma takbiratul ihramnya saja, Al-Fatihahnya saja di dalam waktu. Tapi kalau tidak mendapatkan sampai 1 rakaat, maka dia dikatakan sudah mengeluarkan sholat dari waktunya. Seperti itu ya mas kalian. Kemudian berkenaan dengan masalah waktu sholat juga, man adraka juz'an minal waqti thumma ja'ahu uzrun. Apabila orang mengalami uzur setelah masuknya waktu sholat, ini penting. Dia sempat menjumpai waktu sholat, kemudian dia datang uzur. Uzurnya berupa, mohon maaf, gila, hilang akal berarti ya. Kemudian uzurnya berupa pingsan, berupa haid dan nifas, dan lain-lain. Nah, gimana itu? Contohnya gini. Dia masuk waktu zuhur itu, contohnya jam 12 misalnya. Dia sempat menjumpai waktu sholat, berarti masuk jam 12. Nah, nggak lama setelah itu, berarti kalau sudah masuk jam 12, dia menjumpai kewajiban sholat zuhur. Dia menjumpai waktu zuhur. Dia niat untuk menunda sebentar dulu. Ya karena ada urusan yang nggak bisa ditinggalkan. Boleh apa tidak? Jawabnya boleh. Kemudian ya mas kalian yang dimuliakan Allah, dalam keadaan dia menunda sholat sebentar atau beberapa saat ditunda, kok ternyata dia mengalami uzur, gila, tiba-tiba hilang akal, atau dia pingsan, atau dia mengalami haid bagi perempuan dan nifas lahiran. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apakah saat itu dia wajib mengqadha'nya? Nah, seperti itu. Apakah dia wajib mengqadha'nya? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal ini ada 2 kondisi. Ya, ada 2 kondisi. Yang pertama kondisi jemaah sekalian, ternyata dia memang sempat menjumpai waktu sholat, namun dia tidak sampai menjumpai waktu sholat ya selama dia bisa melakukan 1 rakaat sempurna. Misalnya gini jemaah sekalian, berapa lama sih seseorang mengalami atau melakukan 1 rakaat sempurna? Mungkin ada yang menjawab 2,5 menit atau 2 menit. Oke, 2 menit. Dia menjumpai azan. Ya, menjumpai azan. Kemudian di pertengahan azan, ya jumpai azan, ya, atau menjumpai waktu salat, baru 1 menit tiba-tiba dia sudah pingsan. Baru 1 menit menjumpai salat, ternyata dia sudah keluar darah haid. Nah, yang mana 1 menit itu nggak bisa kita melakukan 1 rakaat pun salat. Kalau dalam keadaan normal, nggak bisa. Nah, dalam keadaan demikian jemaah sekalian, ketika nanti dia selesai dari haid misalnya, ya, kan dia haid itu nggak boleh sholat. Sempat menjumpai waktu sholat semenit, habis itu datang haid. Ya, dia kan nggak sholat. Pertanyaan nanti ketika sudah suci, ya, kalau orang gila ketika sudah kembali akalnya, dia harus mengqadha nggak sholat yang pernah dia jumpai waktunya itu, di awal haid atau di awal dia kehilangan akal. Jawabannya nggak wajib jamaah sekalian. Karena dia memang sempat menjumpai tapi nggak bisa melakukan 1 rakaat sempurna. Hanya cuma semenit, setengah menit nggak bisa. Contohnya kalau menjumpai adzan dia baru Allahu Akbar, baru dapat takbir. Ya ternyata dia sudah haid. Maka nggak usah mengqadha ketika itu. Seperti itu ya. Jadi tipis banget gitu ya menjumpai itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kondisi yang kedua adalah dia sempat menjumpai waktu sholat selama ia melakukan 1 rakaat sempurna. Seperti yang tadi kita bilang, bahwasanya orang melaksanakan 1 rakaat sempurna kurang lebih antara
2 sampai 2,5 atau 2 sampai dengan 3 menit misalnya. Dan dia menjumpai waktu sholat bahkan setengah jam, 15 menit, pokoknya lebih dari 3 menit. Bahkan dia mungkin menjumpai 30 menit. Nah, dia menunda sholat bukan berarti untuk meninggalkan sholat. Nah, tapi dia menunda sholat nanti untuk melakukannya nanti dulu. Karena ada uzur, dia menunda sebentar sejenak. Nah, pertanyaan jamaah sekalian, ya, tiba-tiba saat itu ya, saat menunda ternyata dia haid. Nah, ketika dia nanti sudah suci, apakah dia harus mengqadha sholat yang telah dia jumpai waktunya saat itu lebih dari 1 rakaat? Ya, waktunya lebih dari 1 rakaat. Apakah dia wajib mengqadha? Nah, tentang hal ini jamaah sekalian, para ulama memang berbeda pendapat. Namun pendapat yang kita pilih di sini adalah dia tidak wajib mengqadhanya. Sekali lagi, dia tidak wajib untuk mengqadhanya. Karena alasan pertama jamaah sekalian, ia menunda sholat, ya, dia menunda sholat itu adalah memang diperbolehkan. Jadi dalam keadaan dia diperbolehkan menunda sholat, kok datang uzur, maka setelah dia selesai uzurnya itu tidak wajib mengqadha sholat yang dijumpai waktunya itu. Dan saat itu dia tidak dikatakan sebagai orang yang melalaikan, ya, tidak dikatakan sebagai orang yang melalaikan, dan juga tidak dikatakan orang yang melampaui batas, nggak lalai, nggak melampaui batas. Itu alasan yang pertama. Alasannya jamaah sekalian, uzurnya datang dalam kondisi dia diperbolehkan untuk menunda sholat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, alasan yang kedua, kenapa nggak wajib mengqadha? Karena tidak pernah ada nukilan riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau menyuruh kaum wanita untuk mengqadha sholat yang dia sempat jumpai waktunya di saat permulaan haid. Nggak pernah. Padahal kondisi seperti itu bisa jadi berulang-ulang. Banyak orangnya. Tapi nggak ada riwayat penukilan dari Nabi menyuruhnya. Nggak pernah ada riwayat begitu. Nabi bersabda, wahai wanita, wahai ma'syaron nisa, wahai golongan kaum wanita, qadhalah sholat, lakukanlah sholat yang kalian sempat jumpai waktunya di awal haid kalian. Yang kalian sempat jumpai waktunya di awal haid, dan kalian belum sempat melakukannya karena haid, maka kalian qadha. Nabi tidak pernah berkata begitu. Nggak ada riwayat. Berarti ketika tidak ada riwayat demikian, berarti yang lebih kuat pendapatnya adalah tidak wajib mengqadhanya. Ya jamaah sekalian. Dan sekali lagi, ini bukan hanya untuk perempuan yang haid dan nifas saja, tapi juga berlaku bagi orang yang kehilang akal, ya, orang yang pingsan contohnya. Ya baru semenit azan dia pingsan, atau setengah jam setelah azan dia nunda sholat. Ya nunda sholat itu boleh ya mas sekalian, karena orang tidak wajib melakukan sholat di awal waktu. Ya dalam keadaan begitu kok dia pingsan, itu sama seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, poin yang ketiga tentang masalah waktu sholat adalah al-a'dharu litarkis sholati an waqtiha. Ya, uzur-uzur, alasan-alasan menunda sholat dari waktunya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang yang sudah diperintahkan sholat tepat waktu, tapi terkadang ada aja ya kondisi di mana dia nggak bisa melakukan sholat tepat waktu. Dia baru bisa melakukan sholat itu di luar waktu. Ya. Nah, ternyata jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang demikian ini ternyata ada pembahasan di kalangan ulama. Ya. Ulama di kalangan ulama kita ada pembahasan tentang masalah uzur-uzur yang kita diperbolehkan menunda sholat dari waktunya. Nah, ketika kita menunda sholat dari waktunya, kita sholat di waktu yang lain, saat itu kita tidak dikatakan berdosa. Memang sholatnya saat itu dikatakan sholatnya tidak tepat waktu, tapi kita tidak dikatakan berdosa karena kita mengalami uzur. Nah, uzurnya apa saja itu jamaah sekalian? Yang pertama adalah an-nisyan wan naum, yaitu lupa dan tidur. Ya, kondisi lupa dan tidur. Maka barang siapa yang tidur dari sholat ketiduran, atau dia lupa sampai habis waktunya, maka dia dikatakan ma'dzur, orang yang
terkena uzur. Ya, orang yang diterima uzurnya. Dan ia berkewajiban untuk mengqadha waktu sholat ini. Saya ngulang ya, dia diwajibkan untuk mengqadha sholat ini apabila telah bangun dari tidurnya atau telah ingat. Ingat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nasiya sholatan idza falyusalliha idza dzakaraha, la kaffarata laha illa dzalik." Barang siapa yang lupa melakukan sholat, maka hendaklah ia melakukan sholat tersebut ketika sudah ingat. Ya, sudah ingat saja. Dan di sini tidak mengkhususkan waktu ingatnya itu kapan gitu ya. Pokoknya dia ingat. Tidak ada kafarah bagi dia untuk sholat yang ditinggalkan sampai habis waktunya itu, melainkan ya sudah melakukannya. Ya demikian. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi ternyata dan para sahabat pernah ketiduran juga jamaah sekalian. Emangnya kita doang ketiduran? Ternyata Nabi dan para sahabat juga pernah ketiduran sampai meninggalkan sholat subuh dari waktunya. Enggak sengaja semua. Yang membangunkan mereka hanyalah panasnya terik matahari loh. Kesiangan semua dalam keadaan belum sholat subuh. Ya udah siang, matahari sudah memanas gitu ya. Ternyata itulah yang membangunkan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi bersabda, "Laisa fi naumin tafrid." Tidak ada kelalaian di dalam tidur. Jadi orang kalau tidur itu tidak dikatakan lalai kalau dia sampai belum melakukan sholat, kemudian sholat waktunya habis gitu ya. Jadi wajib mengqadha sholat tersebut ketika sudah bangun dari tidurnya atau telah dia ingat. Nah ini perhatikan Nabi bersabda, "Laisa fi naumin tafritun." Jadi tidak ada kelalaian di dalam tidur. Innamat tafritu alaman lam yusalli sholata hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Sesungguhnya yang dikatakan kelalaian adalah hanyalah seseorang yang belum melaksanakan sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Faman fa'ala dzalika falyusalliha ihina yantabihu laha. Barang siapa yang mengalami demikian, maka supaya dia melaksanakan sholat ketika telah bangun. Ya. Fa idza kana minal ghadi falyusalliha 'inda waqtiha. Nah, untuk keesokan harinya hendaknya dia sholat tepat waktu. Jadi jangan seperti ini saja. Demikian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang ketiduran dan lupa, dia tidak dosa. Ya, dia tetap wajib mengqadha salat tersebut. Kemudian yang kedua jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah adalah tentang masalah bukan yang kedua ya. Pertama yang kedua, uzur yang pertama dan uzur kedua adalah lupa dan ketiduran. Uzur yang ketiga, seseorang boleh menunda salat atau tidak berdosa ketika menunda salat sampai habis waktunya, yaitu al-ikrahu, pemaksaan. Apa artinya jamaah sekalian? Barang siapa yang dipaksa oleh musuh untuk meninggalkan salat, dan dia dilarang, dihalang-halangi untuk berisyarat dengan sholat juga. Jadi jamaah sekalian, orang yang tidak bisa sholat, dilarang untuk sholat. Kalau memang bisa dia melakukan sholat dengan isyarat, lakukan. Ya. Namun ternyata isyarat saja dia dilarang. Isyarat saja dilarang. Sebab kalau dia melakukan sholat, dia akan ditembak misalnya. Waduh. Atau dia dipaksa jamaah sekalian. Dia dipaksa untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sholat. Ya, dipaksa untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sholat. Maka hukumnya dia adalah ma'dzur. Ma'dzur itu adalah diterima uzurnya. Jadi seperti itu. Jadi selama contohnya diikat, nggak bisa sholat. Ya, nggak bisa sholat. Jadi untuk isyarat kepala gini, juga nggak bisa jamaah sekalian. Jadi saking rapatnya ikatan tersebut, maka dalam keadaan demikian jemaah sekalian, apa yang harus dia lakukan? Ya sudah, saat itu dia tidak wajib sholat. Tapi nanti kalau sudah hilang uzurnya, dia wajib mengqadha sholat yang telah dia lupakan tersebut. Demikian jemaah sekalian. Namun di sini ada pertanyaan, ada penjelasan. Apabila masih memungkinkan bagi dia untuk berisyarat menggunakan kepala, maka dia tetap wajib sholat di waktu itu. Tetap sholat di waktu itu ya jemaah sekalian. Jadi tidak boleh dia tunda lagi. Ya contohnya nanti aja lah setelah. Enggak bisa. Kalau dia bisa berisyarat dengan kepalanya gini saja dan dia tidak dilarang, maka dia wajib sholat dengan berisyarat menggunakan kepalanya.
ya, di dalam waktunya. Dan setelah uzurnya selesai, dia tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholatnya. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu al-jam'u bainas salataini liman yajuzu lahul jama'. Ternyata ada lagi jamaah sekalian, uzur yang memperbolehkan atau yang tidak berdosa apabila seseorang menunda-nunda sholat sampai habis waktunya. Yang ketiga adalah pas lagi jamak di antara dua sholat, bagi yang diperbolehkan untuk menjamak. Ya, bagi yang diperbolehkan untuk menjamak. Ya, barang siapa jamaah sekalian yang menjamak, menggabungkan dua sholat dalam satu waktu gitu ya, dengan jamak takhir. Perhatikan jamak takhir berarti di waktu sholat yang kedua. Contohnya adalah sholat maghrib dilakukan bersama dengan sholat isya di waktu isya. Sholat zuhur bersama dengan sholat asar dilakukan di waktu asar. Ya, di jamak takhir ya. Jadi jamak takhir. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan sholat yang pertama di waktu sholat yang kedua. Contohnya di waktu asar dia melakukan sholat zuhur dulu. Setelah itu baru sholat yang kedua. Alasannya jamaah sekalian, nah sholat yang pertama berarti dia sudah melakukan sholat di luar waktu. Contohnya dia melakukan sholat zuhur dengan asar di waktu asar. Berarti saat itu dia melakukan sholat zuhur bukan pada waktunya zuhur lagi. Nah, apakah dia berdosa? Jawabannya tidak jamaah sekalian. Ya, alasannya apa jamaah sekalian? Karena waktu keduanya di dalam kondisi diperbolehkan untuk menjamak adalah waktu zuhur dan asar. Contohnya waktu asar itu merupakan juga waktu zuhur, dalam kondisi keduanya diperbolehkan untuk menjamak sholat. Jadi kalau ada orang yang melakukan jamak takhir dengan melakukan zuhur dan isya ya di waktu zuhur dan asar di waktu asar, maka perlu diketahui bahwasannya dia ya kalau secara ini dia sudah mengeluarkan waktunya dari waktu zuhur, namun tetap di dalam waktunya. Dan dalam kondisi begini, waktu asar juga merupakan waktu zuhur. Waktu isya juga merupakan waktu sholat maghrib. Nah, kalau dia diperbolehkan untuk menjamak, dapat uzur untuk menjamak, maka boleh demikian itu. Tapi kalau tidak dijamak, tidak boleh, tidak ada uzur untuk menjamak sholat, maka tetap harus melakukan zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib pada waktunya, dan isya pada waktunya. Nggak boleh dihimpun dalam satu waktu. Nah, demikian. Kemudian yang terakhir ya mas sekalian, kapan seseorang dikatakan diperbolehkan untuk menunda sholat sampai habis waktunya, itu syiddatul khauf. Ya, syiddatul khauf itu maknanya adalah rasa takut yang sangat, ya, rasa takut yang sangat mencekam. Sekiranya dia tidak memungkinkan melakukan sholat dengan cara apapun, ya, tidak dengan hatinya, ya, maka dia tidak mengapa ketika itu apabila waktunya habis dia belum sholat, ya, sebab seandainya dia sholat ketika itu dia tidak mengetahui apa yang dia katakan ya mas kalian. Ya, orang dalam keadaan kondisi takut gitu suruh sholat, bisa sholat, namun dia dalam keadaan tidak konsentrasi, nggak ada hatinya sama sekali sholat itu. Jadi dia tidak menyadari apa yang dia ucapkan. Terlebih lagi ketika berhadapan dengan musuh. Jadi sudah mencekam ya mas kalian. Ya, kalau sudah mencekam apalagi tuh udah nggak bisa tuh mikirin sholat dengan hatinya, susah. Ya, dalam keadaan begitu ya mas kalian yang dimuliakan oleh Allah, dia sholat dalam keadaan kondisinya masing-masing, ya. Dia dalam kondisi masing-masing. Kalau dia dalam keadaan demikian jamaah sekalian nggak bisa sholat, maka dia lakukanlah sholat semampunya. Baik sholat itu dengan berjalan kaki, atau dengan naik kendaraan, atau dengan tiarap jamaah sekalian, maka yang demikian itu adalah kewajiban bagi dia. Tetap lakukan sholat, nah walaupun dia sudah keluar dari waktunya, seperti itu jamaah sekalian. Jadi boleh itu jamaah sekalian, seorang dalam peperangan nggak sempat melakukan sholat zuhur, akhirnya pas waktu asar juga nggak sempat, akhirnya datang waktu maghrib baru tuh bisa melakukan sholat, sehingga dia mengqadha
sholat zuhur, asar, dan maghrib. Nah, dalam kondisi begini, dia mengalami syiddatul khauf, rasa takut yang sangat mencekam gitu ya. Sebab kalau keluar ngerti kebom, ya, ngerti khawatir terkena bom. Nah, kalau sudah demikian, dia diperkenankan melakukan sholat walaupun sudah habis waktunya. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang berkenaan dengan masalah waktu sholat ya. Barangkali sekarang ada yang mau bertanya di antara jamaah sekalian berkenaan dengan ini atau yang lain. Selagi Anda bisa, Anda akan jawab. Ada pertanyaan yang telah masuk, Ustaz, akan Anda bacakan. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Saya Fajar dari Jakarta. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Ustaz. Pertanyaan pertama terkait dokter jaga rumah sakit, apakah diperbolehkan memutuskan sholatnya jika kedatangan kondisi yang emergensi di rumah sakit tersebut, Ustaz? Seperti misal ada pasien yang tiba-tiba butuh pertolongan terkait nyawanya. Terus yang kedua, Ustaz, apakah ada keringanan waktu sholat bagi dokter yang sedang melaksanakan tugas operasi pasien yang bisa memakan waktu berjam-jam dan melewati waktu sholat, Ustaz? Syukron jazakumullahu khairan, Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Berkenaan dengan dokter yang dalam keadaan jaga, apakah dia boleh untuk menunda sholat? Jawabannya hukum aslinya tidak boleh, jamaah sekalian. Dia harus berusaha bagaimana saja caranya untuk bisa melakukan sholat pada waktunya. Ya, sekali lagi dia harus melakukan sholat pada waktunya. Apakah dengan cara dia bergantian berjaga gitu ya, bergantian berjaga bersama dengan perawatnya. Dia harus bergantian. Jadi ada waktu di mana dia harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau berkenaan dengan masalah dokter yang jaga. Ya, kalau ada pasien kan sementara dia sholat berapa menit sih? Dia sholat 5 menit saja bisa gitu. Ya pasiennya, nanti kalau ada pasien yang sakit gimana? Ya ditangani oleh ini dulu, perawat dulu. Dan hendaknya ya pemimpin dari rumah sakit, ya manajer dari rumah sakit itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar benar-benar memperhatikan juga para dokter yang berada di bawah kekuasaan Anda untuk bisa melaksanakan sholat. Jadi jangan dipaksa untuk melakukan sholat ya di luar waktu, alasannya nungguin pasien dan sebagainya, kan bisa gantian. Ya kecuali dalam kondisi pasiennya itu sedang benar-benar harus segera mendapatkan perawatan medis yang cukup intensif, misalnya harus segera dibedah. Kalau nggak dibedah dia akan mati, jamaah sekalian, misalnya gitu ya. Harus segera. Maka dalam keadaan begitu kan biasanya kalau ada seperti itu jamaah sekalian, itu ada waktunya. Dia akan memakan waktu berapa lama. Nah, ketika itu jamaah sekalian, hendaknya dia bisa bisa melakukan sholat jamak. Contohnya operasinya itu mulai kapan coba? Mulainya itu mungkin ketika ketika habis duhur. Contohnya jam 1 siang. Nah, ketika jam 1, dan operasi ini memanjang sampai maghrib, bahkan sampai isya. Nah, dalam keadaan begitu, lakukanlah sholat di waktu zuhur ini, sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Ya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Nah, setelah itu dia langsung bekerja untuk bisa mengoperasi pasien. Jadi agar tidak ditunda-tunda seperti itu. Kemudian nanti ketika dia memanjang waktunya, ketika datang waktu sholat asar udah nggak sholat lagi, karena sudah sholat. Datang waktu maghrib, dia bisa, kok belum selesai juga operasinya. Kemudian datang waktu isya, belum selesai juga, nanti mungkin jam 10, jam 12 malam baru selesai, misalnya contohnya gitu ya. Dalam kondisi demikian jamaah sekalian, ya dia diperbolehkan melakukan sholat maghrib di waktu sholat isya. Karena di waktu jam 10 malam itu adalah waktu isya. Nah, kaidahnya jamaah sekalian, waktu isya merupakan waktu sholat maghrib juga. Waktu isya merupakan waktu maghrib juga di saat seseorang diperbolehkan untuk menjamak sholat. Sebagaimana juga waktu asar juga merupakan waktu zuhur
bagi orang yang menjumpai jamak jamaah sekalian. Ya, seperti itu jadinya. Jadi hendaknya tetap diatur. Ya, kalau sudah tadi pertanyaan yang kedua, dia diperkenankan untuk menjamak salat. Ingat, hanya menjamak tapi tidak mengqashar. Sebab mengqashar itu hanya dalam kondisi dia safar gitu ya. Tapi kalau tidak safar, maka dia hanya diperbolehkan untuk menjamak saja tanpa diqashar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hendaknya apapun profesi kita jamaah sekalian, kita harus lebih utamakan sholat. Sekali lagi, hidup kita adalah hanya untuk menunggu sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Itu adalah aktivitas utama kita. Jadi seseorang yang memperhatikan sholat berarti orang yang tahu tujuan hidupnya. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Berikut akan Ana bacakan pertanyaan kedua, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Mau bertanya, Ustaz, kalau seorang muslim sholat dengan pakaian atau gamis ada najisnya karena lupa, Ustaz, apa hukum sholatnya tersebut? Apakah mengulangi atau tidak ya, Ustaz? Syukron, jazakumullahu khairan, Ustaz. Ya, orang yang mengalami demikian ini, para ulama juga beda pendapat. Namun pendapat yang saya pilih adalah dia tidak wajib mengqadha lagi. Tidak wajib mengulangi, maksud saya. Tidak wajib mengulangi sholatnya. Ya. Sebab apa? Sholat yang pertama dalam kondisi najis itu sudah sah. Dan adapun ketidaksengajaan itu dimaafkan. Salah tapi dalam kondisi tidak sengaja, lupa, itu adalah dimaafkan. Ya. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau siksa kami, hukum kami jika kami lupa atau keliru dalam keadaan tidak sengaja. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, innallaha tajawaza li ummati, ya, tajawaza li ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi, atau kama qala Rasul. Jadi sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku ini, ya, kondisi lupa, kemudian kondisi keliru, salah tapi tanpa ada kesengajaan, dan juga kondisi keterpaksaan. Jadi lupa, keliru, tidak sengaja, kemudian keterpaksaan itu adalah kondisi yang dimaafkan, sehingga walaupun dia melakukan kesalahan saat itu tidak dinilai dosa. Ya, seperti walaisa 'alaikum, Allah juga berfirman walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Jadi kalian tidak mendapatkan dosa di dalam hal-hal yang kalian tidak sengaja. Kalian yang keliru, luput. Ya, kecuali kalau memang kalian sudah sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hendaknya lain kali berhati-hati di dalam masalah hal itu. Dan kalau yang namanya lupa tidak sering-sering, ya, namanya lupa tidak sering-sering, ya. Terkadang saja dia lupa, maka saat itu dimaafkan dan tidak wajib untuk mengulangi. Tapi kalau dia ingin mengulangi lagi, maka insya Allah itu lebih baik. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Akan Ana bacakan lagi, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana dengan orang yang was-was akan kencingnya, Ustaz? Dia selalu merasa seolah-olah dia ada merasa kencing gitu, Ustaz. Bagaimana hukum sholatnya orang tersebut, Ustaz? Dan bagaimana cara untuk agar tidak was-was lagi, Ustaz? Syukron. Jadi orang yang mengalami was-was, dia kencing apa enggak, itu rasanya seperti kencing gitu ya. Nah, orang seperti ini jamaah sekalian, kalau disebut was-was kan biasanya kan hanya godaan saja. Ya, hanya perasaan saja. Nah, dalam keadaan kondisi begitu, sekali-kali dilihat. Dia mengalami kondisi sepertinya keluar-keluar. Coba dilihat, dicek dulu. Dicek dulu, ya, keluar apa tidak. Seandainya nggak keluar, coba, mohon maaf, kemaluannya dipijat. Apakah saat itu ada cairan yang berhenti di, ada cairan air seni, air kencing, yang berhenti pada tengah kemaluannya itu. Apakah seperti itu? Nah, kalau memang tidak, berarti bisa jadi itu adalah hanya perasaan saja yang dijatuhkan oleh setan untuk membuat kita ragu-ragu, ya, untuk membuat kita was-was, untuk membuat kita nggak tenang saat sholat. Nah, dalam keadaan begitu itu adalah solusi. Nah, seandainya memang keluar, ya sudah, wudhu lagi saja. Kalau memang dia bukan termasuk orang yang
mengalami salisul baul, kencing keluar terus menerus gitu ya. Jadi dia kondisinya masih sehat normal. Dia tidak mengalami penyakit besar kencing-kencing terus gitu ya. Nah, dalam keadaan begitu ternyata keluar benar, ya sudah tinggal disucikan saja kemudian mengulangi wudhu. Tapi ternyata kalau dia lihat ya, ternyata memang kalau kondisi seperti itu dia cuma perasaan saja. Nah, kalau cuma perasaan saja ternyata nggak keluar setetes pun, sedikit pun tidak keluar gitu ya. Dan ketika kemaluannya diurut nggak ada yang tersimpan pada saluran kencing itu. Nggak ada yang berhenti di saluran kencing yang keluar gitu ya, nggak ada. Berarti itu adalah perasaan. Nanti kalau lain kali mengalami begitu, maka nggak usah dianggap. Ya, memang obatnya orang yang was-was itu adalah dengan ilmu. Nah, dengan ilmu. Nggak usah dianggap. Biasakan nggak usah menganggap. Nanti lama-kelamaan akan terbiasa. Ya, kadang hati itu selalu digoda sama setan. Kamu nggak salah sholatnya. Sah sholatnya. Sah sholat kita. Kenapa tidak? Ya, itulah setan. Agar membuat orang tuh awalnya tuh kok terasa berat ya sholat, karena ketika saya mau sholat saya wudhu bolak-balik, saya terasa pipis terus gitu ya. Akhirnya orang kalau lagi sholat jadi kayak pusing, aduh sholat lagi, pusing lagi deh, capek lagi ke kamar mandi, bolak-balik lagi. Akhirnya lama-kelamaan bisa digiring untuk tidak melakukan sholat sama sekali, karena dia nggak mau repot dan sebagainya. Makanya hati-hati jamaah sekalian, masalah was-was itu terkadang kalau memang tidak sungguhan, tidak real gitu ya, maka nggak usah diperhatikan, ya. Insya Allah yang demikian itu perlu belajar, perlu bertanya kepada orang yang berilmu agar kita memiliki solusi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau dia Barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Kembali ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum, Ustaz. Jika seseorang itu sedang safar, Ustaz, apakah benar jarak untuk menjamak sholat itu bisa sampai 40 hari, Ustaz? Dan jika benar, bagaimana syarat safar yang seperti ini? Syukron, Ustaz. Jadi untuk masalah menjamak itu, wallahu a'lam bishawab, saya belum tahu ada waktunya. Yang ada waktunya, ketentuan harinya itu adalah masalah mengqashar sholat. Jadi masalah mengqashar sholat. Apakah menjamak itu bisa sampai 40 hari gitu, sampai jarak 40 hari, saya tidak tahu. Saya tidak tahu ya. Yang jelas, kalau uzur dia sudah hilang, uzur diperbolehkan menjamak sholat, ya seperti nanti kapan-kapan kita akan bahas, uzur diperbolehkan menjamak sholat seperti dia mengalami sakit, seperti dia mengalami hujan, seperti dia mengalami rasa takut, seperti mengalami hal-hal yang lain, seperti dia kondisi berat gitu ya, untuk bisa melakukan sholat tepat waktunya masing-masing berat, dia hanya bisa menjamak. Maka kalau uzur seperti itu sudah hilang, maka dia tidak boleh menjamak sholat. Kalau sampai 40 hari ini apa ini? Saya tidak tahu ini. 40 hari, apakah hujan selama 40 hari? Apakah sakit terus selama 40 hari? Kalau memang sakit terus selama 40 hari nggak masalah. Ya, dia mengalami tentu saja sakit yang agak parah, yang kalau dia melakukan sholat setiap waktunya, subuh sendiri, zuhur sendiri, asar sendiri, maghrib sendiri, isya sendiri, berat ya. Maka saat itu selama 40 hari sakit, dia boleh ya melakukan sholat dalam 3 waktu saja. Ya, subuh sendiri. Kemudian dalam waktu zuhur atau di waktu asar dia melakukan sholat zuhur dan asar. Di waktu maghrib atau di waktu isya dia melakukan sholat maghrib dan isya. Begitu. Tapi kalau memang uzurnya hilang, maka saat itu dia tidak boleh menjamak sholat lagi. Lakukan sholat pada waktunya masing-masing. Maka dalam masalah waktu sholatnya harus diperhatikan. Ya, seperti itu. Ya, seperti tadi uzur yang bisa kita lihat. Ya, kondisi seseorang lupa kan, itu kan nggak sampai selama 40 hari. Ketiduran juga nggak sampai 40 hari. Kemudian orang di kondisi dipaksa mungkin bisa. Kondisi dipaksa gitu ya. Bisa 40 hari. Tapi kan ada juga orang yang dipaksa, nggak boleh sholat, dilarang sholat. Itu yang mungkin mungkin bisa jadi tidak boleh. Kemudian kondisi menjamak, itu kan nggak terus-terusan dan lain-lain. Jadi intinya, kalau pertanyaannya, dia sepertinya diperbolehkan melakukan itu, kalau mungkin pada penjelasan, saya berkata itu tidak boleh.
Tidak ada batasannya. Yang ada batasannya untuk boleh melakukannya adalah bagi orang yang safar selama 3 hari saja, 3 hari gitu ya. Namun hari yang keempat dia sudah harus melakukan sholat sempurna, ya, yang 2 jadi 4 lagi gitu. Namun kalau jamak itu hanya uzur tertentu, ya, dia tidak boleh melakukan sholat melainkan kondisinya sudah kondisinya ada, namun setelah hilang kondisinya maka dia harus mengulangi, harus melakukan sholat tepat waktunya masing-masing. Wallahu a'lamu bishawab. Barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Kembali ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Saya Bahrul dari Depok. Terkait kondisi saat kita melaksanakan sholat fardu Ustaz yang menyisakan 1 rakaat lagi, tiba-tiba ada bencana alam datang yang membuat jamaah di masjid berhamburan untuk menyelamatkan diri. Mungkin seperti gempa Ustaz. Apakah jika daerah kita terkena dampak bencana yang mengakibatkan kondisi daerah kita menjadi berbahaya dengan kondisi tersebut dan membuat kita menjadi sulit untuk melaksanakan sholat kembali dan ibadah lainnya, apakah masih ada uzur syar'i dalam pelaksanaan ibadah tersebut Ustaz? Jazakumullah khair. Baik, Masya Allah. Semoga Allah menghindarkan negeri kita dari musibah-musibah dan bencana-bencana dan memberikan taufik kepada kita untuk menghindari dosa. Yang mana dosa merupakan sebab terbesar, ya, di antara sebab terbesar terjadinya musibah dan bencana alam itu tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kondisi bencana seperti itu, maka tetap kita wajib melaksanakan sholat. Jadi sholat itu adalah kewajiban yang tidak pernah terlepas dari seorang mukallaf, orang yang akil, berakal dan baligh, selama hayat masih dikandung badan dan selama ia masih memiliki akal. Walaupun kondisi dia bencana tetap harus sholat. Pertanyaannya, ya, di mana dia sholat dalam kondisi daerah dia dalam keadaan gempa itu mungkin berturut-turut, berulang-ulang, ya, gempa susulan gitu ya ibaratnya. Nah, dalam kondisi begitu, kewajiban dia adalah tetap melaksanakan sholat di tempat yang aman. Di tempat yang aman, contohnya di tenda-tenda. Seandainya tenda mengalami gempa, dia kejatuhan juga tidak apa-apa, tidak menyakitkan dia. Ya, yang penting tendanya tenda kecil ya Mas sekalian. Bukan tenda yang besar ya. Ya tendanya ke tenda atau ke tempat yang memang nggak ada tenda sama sekali, walaupun dia gempa paling goyang-goyang gini teruskan sholatnya. Jadi jangan di bangunan. Sebab dalam kondisi begitu dia sholat di rumah khawatir nanti gempa susulan dia bisa tertimpa bangunan, maka ini adalah membahayakan dia. Kalau mau tahu ya Mas sekalian, kita dalam keadaan sholat nggak sholat itu tetap mengalami bahaya. Maka kondisi seperti ini jangan membuat kita justru malas sholat. Musibah duniawi jangan membuat kita justru kita mendapatkan musibah dalam agama kita. Nggak sholat itu adalah musibah dalam agama kita ya Mas sekalian. Jadi uzur yang diperbolehkan bagi kita saat itu adalah kita boleh menjamak sholat. Karena tadi kita jelaskan bahwasannya kita diperbolehkan jamaah sekalian untuk melakukan jamak sholat, ya, ketika kita mengalami khauf, rasa takut. Rasa takut terhadap gempa itu termasuk uzur. Tapi yang diperbolehkan bagi kita adalah hanya menjamak saja. Hanya menjamak sholat dan sholatnya gandengannya adalah zuhur dengan asar. Silakan di waktu zuhur atau waktu asar. Jamak takdim atau jamak takhir. Kemudian pasangannya juga adalah maghrib dengan isya. Silakan dengan jamak takdim atau jamak takhir gitu ya. Nah, adapun uzur seperti itu kan nggak selalu ada. Walaupun masih dalam kondisi ada gempa susulan, ya jangan terus-terusan jamak. Kecuali kalau memang rasa takut mencekamnya terus-terusan, ya nggak masalah, terus-terusan nggak apa-apa. Nah, terus kata terus-terusan kan nggak selamanya kita melakukan jamak, hanya pada waktu uzurnya saja. Nah, namun nanti ketika sudah aman, Allah sudah memberikan keamanan pada kita, Allah melihat ternyata kita masih taat pada Allah, ya Allah bisa menghentikan bencana itu ya Mas sekalian. Jadi justru kita harus memperlihatkan diri pada Allah, menundukkan dan merendahkan diri kita pada Allah dalam keadaan sholat saat itu. Karena kalau Allah tahu ternyata hamba Allah diuji gempa itu masih tetap sholat, Allah kan bisa jadi memberikan ganti yang lebih baik daripada musibah tersebut. Allah hentikan musibahnya. Bagi Allah maha kuasa ya Mas sekalian. Dan Allah nanti akan ganti dia.
ya, dengan rezeki di dunia dan di akhirat yang lebih baik daripada musibah tersebut. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Ya. Ya, adapun tadi pertanyaan, kalau dia melakukan sholat sudah beberapa rakaat, tinggal sisa 1 rakaat kok dia gempa, maka dilihat kalau gempanya cuma kecil saja dia bisa teruskan ya mas sekalian. Namun kalau gempanya itu sudah besar, khawatir itu akan tertimpa bangunan, maka saat itu dia diperbolehkan membatalkan sholat. Ya, dibatalin sholat gak apa-apa. Ya, dibatalkan sholatnya saat itu, dan nanti ketika kondisi sudah tenang, lakukanlah sholat. Walaupun di akhir waktu nggak masalah. Yang penting carilah tempat yang aman. Tempat yang aman yang tidak ada bangunan lagi. Contohnya sholat di tanah lapang. Enaknya umat Islam demikian jamaah sekalian, sholat dimanapun boleh. Ya, tidak seperti kaum ahli kitab dulu yang sholatnya harus di tempat ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz, barakallahu fik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Kemudian ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Saya pernah dengar Ustaz, jika sholat fardu itu lebih diutamakan yang dapat berdiri dan sujud. Semisal dia ada suatu tempat seperti masjid dan lainnya. Lalu contohnya saat kita sedang dalam keadaan safar Ustaz, dan mempertimbangkan sholat di dalam kendaraan, apakah kita sebaiknya tuh menunda sholat kita sampai tiba di suatu tempat agar dapat sholat, atau tetap melaksanakan sholat dalam keadaan duduk Ustaz? Barakallahu fiik Ustaz. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang seseorang kalau melakukan safar, walaupun dengan kendaraan umum seperti bis atau kereta, itu dia akan diberi waktu untuk berhenti di satu tempat. Ya, berhenti di satu tempat, contohnya di stasiun mana, atau di terminal mana, atau di tempat makan mana. Tujuannya agar dia bisa menyelesaikan hajatnya. Yang mau BAB, buang air besar, buang air kecil, yang mau makan, yang mau sholat, lakukanlah itu, manfaatkan sebaik-baiknya. Bukan untuk santai-santai. Lakukanlah demikian ya mas sekalian. Dan dia tidak diperbolehkan melakukan sholat dalam keadaan duduk. Kalau memang nanti ada waktu, ditanya dulu. Apakah kita akan berhenti di jam sekian yang harusnya kita sholat dulu? Tanya dulu jamaah sekalian. Karena dalam kondisi kita bisa melakukan sholat dalam keadaan berdiri, contohnya turun gitu ya. Kok kita sholat duduk? Ya alasannya untuk bisa mendapatkan awal waktu. Maka saat itu kita tidak sah sholatnya jamaah sekalian. Ya tidak sah. Kecuali begini. Kalau seseorang mengalami atau menjalani safar, naik kereta, keretanya nggak berhenti di waktu awal, dari awal subuh sampai menjelang habis. Nah, kalau sudah demikian jamaah sekalian, kita barulah boleh melakukan sholat di atas kendaraan. Kereta itu tadi atau bis gitu ya. Ya, khususnya kereta. Nah, kalau kereta jamaah sekalian, nah kalau kereta itu kalau memang bisa melakukannya di kereta makan yang ada musolahnya walaupun cuma berdua gitu ya orang sholat, maka lakukanlah itu sholat berdiri. Sebisa mungkin berdiri. Atau mungkin karena keretanya longgar, kita bisa sholat di jalan atau di tempat yang space yang agak longgar, lakukanlah dengan berdiri ya mas sekalian. Jadi jangan langsung duduk. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, kita sudah nyari nggak memungkinkan, maka kita diperbolehkan baru sholat dalam keadaan duduk. Seperti seseorang yang sholat di bis, boleh pak, boleh jamaah sekalian. Ya, misalnya waktu subuh, jalan terus dari awal subuh sampai hampir waktu subuh habis, sudah dia sholat di atas mobil, yang penting dia dalam kondisi wudhu. Ya, dalam kondisi wudhu gitu ya. Sholat di atas mobil, ya, dalam keadaan berdiri nggak bisa, duduk. Dalam keadaan menghadap kiblat atau tidak menghadap. Nah, kalau sudah demikian, insya Allah dia sudah gugur kewajibannya. Dan itu masuk dalam firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Jadi lakukan, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, kenapa kita melakukan sholat saat itu padahal kita tidak bisa menyempurnakan kewajiban berdiri? Ya karena seperti pembahasan kita tadi jamaah sekalian, as-salatu aukadu furudhis shalah atau aukadu faraidhis shalah. Jadi al-waktu aukadu faraidhis shalah. Jadi waktu itu adalah kewajiban sholat yang paling dikuatkan dan ditekankan. Ya, walaupun kewajiban yang lain tidak terlaksana, tapi yang penting laksanakanlah
sholat dalam waktunya. Nah, demikian wallahu a'lam. Apalagi seseorang yang melakukan safar dengan mobil sendiri, maka tidak ada alasan bagi dia. Tidak ada alasan bagi dia untuk menunda sholat, ya, menunda sholat. Apalagi sampai habis waktunya, kecuali kalau memang dia ingin menjamak nggak apa-apa. Atau dia ada waktu sholat, zuhur nggak turun, asar nggak turun, baru maghrib turun. Baru maghrib turun jamaah sekalian. Sehingga pas waktu maghrib itu dia melakukan sholat zuhur asar, dia berdosa besar itu, nggak boleh. Nah seperti itu. Apalagi mobil sendiri, dia kan bisa menentukan gitu ya, menentukan di tempat. Udah kita nggak sholat zuhur dulu, nanti sholat zuhurnya di waktu asar aja, boleh nggak apa-apa. Yang penting jangan melakukan sholat di atas mobil, padahal kita bisa turun. Berbeda dengan tadi kereta yang kita tidak bisa kendalikan sendiri, bis juga nggak bisa kita kendalikan. Ini mobil sendiri, kenapa nggak turun? Wah, kita turunnya di hutan, emang nggak boleh sholat di hutan dan lain-lain, seperti itu ya. Apalagi hutan pun juga nanti bisa terputus kok gitu ya. Dengan adanya mungkin kawasan penduduk yang di situ ada musola, lakukanlah sholat di situ. Nah, demikian ya Mas. Jadi usaha dan usaha dulu, ikhtiar. Insya Allah kalau nanti memang tidak bisa dan ternyata waktu sholat khawatir habis, lakukanlah sholat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan katsiran atas kajian hari ini, dan tadi itu adalah pertanyaan terakhir Ustaz. Dan bagi jamaah pemirsa YBS TV dapat menyimak kajian ini insya Allah setiap hari Selasa sore bersama Ustadz Fauzi. Baik Ustadz, kami persilahkan Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan pada kajian ini. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kita dari kajian ini yang pertama adalah waktu sholat atau waktu merupakan kewajiban sholat yang paling diutamakan, paling ditekankan. Ya, walaupun kewajiban yang lain tidak terlaksana seperti menjaga najis, ya, suci dari hadas tidak terlaksana. Namun waktu sholat harus tetap dilaksanakan. Ya, sholat dalam waktunya harus tetap dilaksanakan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, tadi kita juga sudah jelaskan bahwasannya seseorang dikatakan mendapatkan sholat di dalam waktunya kalau dia sempat menjumpai satu rakaat sholat di dalam waktu, kemudian rakaat berikutnya di luar waktu. Ya, maka saat itu dia tetap dikatakan sholat tepat waktu, masih dalam waktunya. Walaupun cuma satu rakaat, tapi sama dengan dia melakukan sholat sepenuhnya, secara keseluruhan di dalam waktunya. Kemudian tadi kita sudah jelaskan juga, bahwasannya tidak ada kewajiban, ya, mengqadha sholat bagi orang-orang yang mengalami uzur dalam keadaan dia sempat menjumpai waktu sholat. Dia sempat menjumpai waktu sholat, kemudian mengalami uzur haid atau nifas, gitu ya. Nggak ada kewajiban nanti ketika uzurnya telah hilang, seperti haidnya hilang, ya sudah selesai, dia nggak ada kewajiban untuk mengqadha sholat yang sempat dia jumpai di awal haid, atau di awal nifas, atau di awal dia kehilang akal, atau di awal dia pingsan waktu itu, nggak ada. Kemudian kita tadi sudah menjelaskan bahwasannya ada uzur-uzur yang kita diperbolehkan melakukan sholat atau menunda sholat dari waktunya, seperti tidur, kemudian lupa, kemudian terpaksa menjamak sholat, dan juga dalam kondisi rasa takut yang mencekam. Adapun kondisi yang lain kita tidak diperbolehkan melakukan sholat di luar waktu. Jadi mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Sholat di dalam waktunya, melakukan sholat di dalam waktu merupakan modal kita, karena itu adalah bagian dari ketakwaan. Jadi jangan sampai kita mati jamaah sekalian menghadap Allah pernah melakukan sholat sampai di luar waktu. Na'udzubillah. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga bagi jamaah sekalian. Ya, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjaga waktu salat sampai Allah mencabut nyawa kita selama hayat masih di kandung badan. Dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.